Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam ini. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa berjumpa kembali di majelis kita ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat ini. Amin. Yang kedua, salawat dan salam, tak lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, istri-istri beliau, dan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga kepada seluruh para pejuang sunnah-sunnahnya, para pengikut setia di atas sunnahnya sampai hari akhir nanti. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babu kitabuz zakah. Yaitu bab fi masyru'iyati au kitabuz zakah. Ya, babun fi masyru'iyatiz zakati wa makanatiha. Yaitu kita akan membahas tentang masalah zakat. Baik, beliau Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah memulai tulisan beliau dengan i'lamu waffaqani Allahu wa iyyakum. Ketahuilah, ya kaum muslimin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian semua. Annahu la budda min ma'rifati, hendaklah kita mengetahui tafasil, yaitu tentang rincian
ahkamiz zakah. Rincian tentang hukum-hukum zakat. Wa syurutiha, begitu juga syaratnya. Wa bayanu man tajibu alaih, ya, yaitu bagi siapa yang diwajibkan. Wa man tajibu lahu, begitu juga ya diwajibkan untuk apa. Wa ma tajibu fihi minal amwal, kemudian harta yang mana diwajibkan untuk dizakatkan. Faz-zakatu ahadu arkanil Islam. Kita sudah paham, sudah tahu, ya, sudah mengetahui, kita belajar dari kecil tentang rukun Islam. Yang mana rukun ketiga dari rukun Islam itu adalah zakat. Maka zakat ini ahadu arkanil Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam. Wabanihi al-'idham, ya, begitu juga yang termasuk dasar. Ya, kama tazaharat bidzalika dilalatul kitab was sunnah. Sebagaimana yang ditampakkan, ya, dilalah, ditampakkan dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa qad faradahallah waqad qaranahallahu ta'ala bis salati. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan zakat dengan salat. Biasanya Allah gandengkan zakat dengan salat. Fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an. Ya. Semacam bacaan Al-Qur'an yang seperti wa aqimus shalah, wa iqamus shalah, wa itaiz zakat dan sebagainya. Jadi ketika menyebutkan salat biasanya digandengkan dengan zakat. Ya. Fi kitabihi fisnaini wa samanina mawdi'a. Bahkan, ya, kalimat zakat yang bergandengan dengan sholat, perintah sholat, itu ada di 82 titik di dalam Al-Quran. Ya. Mimma yadullu ala 'idhami sya'niha. Ini menunjukkan bagaimana besarnya, bagaimana agungnya tentang perkara zakat ini. Ya. Wa kamalul ittisal bainaha wa bainas shalah. Begitu juga hubungan yang sangat sempurna ketika digabungkan antara zakat dengan salat. Ya. Wa wasaqatul irtibat bainahuma. Keduanya saling mengikat, yang saling menguatkan di antara keduanya, antara salat dan zakat. Hatta qala Siddiq, ya, bahkan qala Siddiq hadhil ummah wa khalifatur rasul al-awwal Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, beliau bersumpah ketika beliau menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, ada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau membayar zakat di saat beliau menjadi khalifah. Maka beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakati. Aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Maksudnya memerangi yaitu orang-orang yang, ya, membedakan kewajiban salat dan kewajiban zakat.
Ya, ini ternyata sudah terjadi di zamannya Abu Bakar. Ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sehingga Khalifah Abu Bakar saat itu dia sudah bersumpah dia akan perangi, karena memang waktu itu di zaman beliau itu kan ada dua penyakitnya. Satu penyakit yang ini yaitu yang tidak mau bayar zakat. Yang kedua, banyak orang yang murtad di zaman itu. Maka beliau fokus memerangi dua kelompok ini. Ya. Kenapa? Karena bahwasanya dalam riwayat yang lain di zaman Rasul dia jadi orang membayar zakat. Jadi tetap sama hukumnya. Ketika beliau menjadi khalifah tidak terhapus hukum itu. Tetap. Jadi kewajiban zakat itu tetap dilakukan di masa khalifah. Jadi jangan kira ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka terputus sudah zakat itu karena tidak ada yang mengelola. Tidak, tetap justru yang mengelola adalah penguasa. Ya, yang mengelola tentang zakat itu adalah pemimpin. Makanya beliau sampai berani bersumpah akan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa? Orang yang tidak mau membayar zakat, mengingkari kewajiban zakat, itu bisa jatuh kepada kekufuran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat di surat Al-Baqarah ayat 43. Allah taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Ya. Dirikanlah solat, tunaikan zakat. Ya. Allah gandengkan dua hal ini. Ya, sehingga para ulama mengambil sebuah hikmah dalam ayat ini. Ya, jadi banyak sekali Allah gandengkan kata solat dengan zakat. Ada apa? Jadi para ulama mengatakan solat itu adalah membangun hubungan Allah, membangun hubungan manusia dengan hamba, membangun hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat itu membangun hubungan antara hamba dengan manusia. Jadi horizontal dan vertikal. Jadi tetap baik hubungannya. Ya. Kita berusaha melakukan ini. Kita berusaha menjaga dua hubungan ini. Ya, bersyukurlah orang-orang yang bisa melakukan dua hal ini. Ya, yang mampu menjaga hubungannya dengan Allah secara baik, begitu juga mampu menjaga hubungannya dengan manusia. Ini berarti Allah berikan nikmat kepada dia. Tapi kadang-kadang memang harus mengalahkan yang satu. Kalau harus mengalahkan yang satu berarti yang mana harus kita pertahankan, ya, yang mana harus kita dahulukan? Kita harus mendahulukan hubungan antara hamba dengan Allah. Kadang-kadang kita sudah membangun hubungan dengan manusia, tapi ada saja tetap manusia yang berusaha memutuskannya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala diajak berhubungan oleh seorang hamba, Allah tidak memutuskannya. Ya. Justru sebagaimana hadis-hadis yang ada bahwasanya ketika seorang hamba mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekat secara makna, mendekat dengan berlari, artinya lebih cepat. Ya, bahwasanya Allah akan lebih dekat. Bahkan dikatakan min hablil warid. Ya, Allah itu lebih dekat. Kalau kita mau betul-betul mau mendekatkan diri, membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun insya Allah ketika kita membangun hubungan baik dengan Allah, Allah akan hubungkan, ya, Allah akan menghubungkan hubungan kita dengan manusia. Ya, jangan sampai salah. Jadi kita hanya membangun hubungan sama manusia tapi lupa sama Allah. Seakan-akan ingat sosial saja, lupa tentang akidahnya, lupa tentang ibadahnya. Padahal membangun hubungan kepada Allah itu adalah hukumnya
wajib. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan agama kita. Kemudian dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Ketika mereka bertaubat ya dan mendirikan salat, menunaikan zakat, maka bukalah jalan bagi mereka. Berikan jalan bagi mereka. Ya, surat At-Taubah ayat 5. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat muttafaqun alaih, ya. Beliau mengatakan buniyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas yang 5. Syahadati alla ilaha illallah wa ashhadu wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Syahadat ya, yaitu ya 2 kalimat syahadat, wa iqamis shalah, salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat dan selanjutnya. Ya. Jadi Islam ini dibangun di atas yang 5. Disebutkan dibangun di atas yang 5 ini menunjukkan bahwasanya ini adalah termasuk bagian dasar dalam Islam, termasuk bagian dari syariat Islam yang paling dasar yang harus kita penuhi. Kenapa? Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau mengutus seseorang, ya, kepada suatu kaum, ya, apalagi, ya, sebagaimana kalau tidak salah yaitu ketika mengutus Mu'ad, begitu juga mengutus Abu Musa al-Ash'ari, ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan nanti ketika kamu sudah sampai Yaman, kamu akan ketemu dengan ahli kitab. Ajak mereka untuk bersyahadat. Kalau mereka mau bersyahadat, baru perintahkan mereka sholat. Kalau mereka sudah mau sholat, baru perintahkan mereka zakat. Ya. Jadi itu. Kemudian wa ajma'al muslimuna ala fardiyatiha. Kaum muslimin sepakat, ya, bersepakat tentang apa? Tentang kewajiban hukum zakat. Wa annaha ar-ruknu as-salisu min arkanil Islam. Dan zakat adalah termasuk rukun ketiga dari rukun-rukun Islam. Wa ala kufrin man jahada wujubaha. Ya, menjadi kufur, menjadi kafir terhadap, ya, menjadi kafir bagi orang yang meremehkan kewajibannya, meniadakan kewajiban zakat. Ya, sama seperti sholat. Jadi orang yang meremehkan jahada, yang meremehkan tentang hukum sholat, dia mengatakan, sholat itu tidak wajib kok, sholat 5 waktu itu tidak wajib. Ini bisa jatuh pada kekufuran. Begitu juga zakat. Ketika dia mengatakan, tidak ada kewajiban kok. Zakat itu tidak wajib meskipun dia orang kaya, punya harta yang banyak, tidak wajib. Ngapain ya? Kok Islam maksa sekali harus mengeluarkan zakat? Maka barang siapa yang mengatakan seperti ini, fahuwa kufrun, maka dia kufur. Ya. Kemudian wa qitalu man mana'a ikhrajaha. Diperangi, ya, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sebagaimana yang terjadi di zamannya, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Furidat fis sanati tsaniyati lil hijratin nabawiyah. Zakat ini, ya, jadi disyariatkan
di tahun kedua. Ya, di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika beliau sudah di Madinah, ya di tahun kedua setelah hijrah baru ada kewajiban atau syariat untuk melaksanakan membayar zakat. Jadi waktu di Mekah belum. Jadi kewajiban ini atau syariat ini baru ketika beliau sudah di Madinah masuk di tahun kedua hijriyah. Ya, wa ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'ah liqabdiha wa jibayatiha. Jadi Rasul mengirim utusan untuk mengumpulkan dan mengambil zakat. Jadi di zaman Nabi itu, jadi Rasul sudah punya utusan, ya istilahnya delegasi lah. Jadi bagian untuk yang menjemput. Nah kalau sekarang kan menjemput zakat, ya. Tapi kalau penjemput ini kan biasanya konfirmasi terlebih dahulu. Tapi kalau di zaman Rasul, ya ketika sudah ketahuan, oh dia sekarang wajib sudah mencapai haulnya, kemudian sudah mencapai nisabnya, ya sudah langsung diutus. Ya, langsung diutus. Yang penting sudah ada harus kewajiban bayar zakat. Maka Nabi SAW punya utusan untuk apa? Untuk mengambil dan mengumpulkan zakat. Untuk apa? Ternyata zakat itu bukan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mengumpulkan harta bukan untuk pribadi beliau. Ya, jadi orang-orang kaya yang saat itu ditarik uangnya, ditarik hartanya yang dia miliki, bukan untuk kepentingan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena Nabi dan keturunannya tidak berhak makan dan minum, tidak berhak mengkonsumsi dari harta sedekah. Ya, jadi tidak boleh. Jadi Nabi dan keturunannya atau ahlul bait itu tidak boleh menerima sedekah. Zakat sebagaimana yang kita ketahui termasuk bagian dari sedekah. Maka tidak boleh. Terus yang bagaimana boleh Nabi SAW konsumsi, gunakan dan sebagainya, yaitu harta yang dihadiahkan baru boleh. Tapi kalau sudah harta sedekah, beliau tidak boleh makan. Sebagaimana beliau pernah menemukan sebiji kurma di tengah jalan. Di tengah jalan beliau menemukan sebiji kurma, maka beliau sampaikan kalau seandainya kurma ini bukan kurma sedekah, aku akan makan. Ya, jadi poin pentingnya di sini, jadi Nabi SAW tidak makan atau minum dari harta sedekah. Tidak boleh keluarga Nabi makan dari harta sedekah. Sehingga dibawa kemana? Harta itu dikumpulkan, diambil dari orang-orang yang kaya, diambil dari orang-orang yang mampu. Terus diapain? Li'isaliha ila mustahiqiha. Untuk disampaikan, ya, dihubungkan, disalurkan ke mustahiknya, ke orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Wa madat bidzalika sunnatu al-khulafa'i ar-rasyidin. Ya. Kemudian apa? Itu menjadi kebiasaan setelah Nabi SAW menjalankan itu, ternyata apa? Syariat ini terus berjalan, bahkan dihidupkan lagi oleh siapa? Yaitu khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin berarti semuanya. Ya, Abu Bakar, zamannya Utsman, zamannya Umar, zamannya Utsman, zamannya Ali. Begitu juga wa amila al-muslimin. Dan ini juga dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi bukan hanya di zaman Nabi, bukan hanya di zaman
Khulafaur Rasyidin saja, bahkan setelah itu sampai saat ini zakat itu masih berlaku. Ya. Wa fiz zakati ihsanun ilal khalqi. Di dalam zakat, ya, di dalam amalan ibadah zakat itu ada kebaikan. Ya, kita berbagi kebaikan kepada siapa? Kepada orang lain. Ya. Jadi zakat ini secara tidak langsung berbagi. Ya, berbagi kebahagiaan bagi orang lain. Terutama kalau kita lihat zakat ini kan biasanya diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Ya. Jadi diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi tujuannya apa? Untuk mengembirakan mereka, untuk bisa membahagiakan mereka. Ya. Maka dikatakan ihsanun ilal khalqi. Ini adalah termasuk perbuatan yang baik. Ya. Diberikan kepada mustahiqi, diberikan kepada semua orang. Wahiyya tuhratun lil mali minad danas. Dan zakat yang dilakukan itu adalah sebagai pembersih. Ya, pembersih bagi harta, pembersih dari kotoran. Ternyata di dalam harta itu ada yang kotor juga. Ya, harta itu perlu dibersihkan. Sebagaimana tubuh ini juga perlu dibersihkan. Ya. Sehingga cara membersihkan zakat itu cara membersihkan harta yaitu dengan berzakat. Wa hisanatun lahu minal afat. Dan zakat ini juga bisa menjadi tameng. Ya, menjadi pelindung dari yang namanya bahaya atau bala. Ya, dari yang namanya bahaya atau bala. Jadi orang bersedekah bisa terlindungi dari bala, ya, bisa terlindungi dari yang namanya ya tadi, ya, kerusakan dan sebagainya. Wa ubudiyatun li Rabbi subhanah. Dan zakat ini adalah bentuk ibadah, salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ibadah kepada Allah sangat banyak. Tentunya harus sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan asalan. Jadi ibadah yang dilakukan bukan hanya sekedar ya ibadah begitu saja. Maka ibadah di sini sudah harus dicontohkan. Zakat termasuk sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini termasuk ibadah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, khud, ya, dalam surat At-Taubah ayat 1 ya 103. Allah Ta'ala mengatakan, khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah, ya, atau zakat yang mana untuk mensucikan, ya, dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Wa sholli alaihim. Kemudian apa? Doakan, berikan doa bagi orang yang mengeluarkan zakat tadi. Ya. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa, ya, doamu itu ya sebagai ketentraman, ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita,
Ya, jadi orang yang berbuat baik tolong ingat didoakan juga. Kayaknya kalau ada orang yang ngasih zakat, bisa didoakan barokallah dan semacamnya. Ya, diberikan doa, mudah-mudahan Allah menerima ya apa yang kalian zakatkan, kemudian memberkahi apa yang disisakan. Ya, wa baraka fima abqaita. Ya. Wa min sama, maka dari sini fahiyat tathhirun lin nufus. Maka zakat ini adalah sebagai pembersih bagi jiwa. Minasyuhhi wal bukhli. Dari apa? Dari bakhil dan pelit kikir. Ya, syuh itu lebih parah daripada bukhl. Ya, syuh itu kikir, bukhl itu pelit. Ya. Jadi membersihkan diri dari jadi orang yang ketika berzakat itu yang dibersihkan bukan hanya harta saja, bahkan jiwa. Ya. Karena kita biasanya memang ketika punya harta itu mohon maaf pelit. Ya, ketika punya harta itu pinginnya dipegang terus, tidak ingin dikeluarkan. Ya, bahkan untuk pribadi saja tidak mau dikeluarkan, apalagi untuk orang lain. Karena memang fitrahnya manusia, ya, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya ya dia mencintai lihubbil khairi, mencintai khair. Khair di sini ada yang mengatakan dunia, ya, dikatakan dunia, ya harta, ya. Jadi orang begitu sangat ya terhadap harta ini lasyadid, sangat-sangat suka, sangat-sangat senang, karena ini memang fitrahnya manusia. Karena ingin pegang terus, ya, dipegang, pokoknya hartanya jangan sampai berkurang. Ya, sehingga dengan adanya zakat ini salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita dari sifat kikir dan pelit. Ya. Wamtihanun lil ghina. Dan zakat ini adalah sebagai bentuk ujian bagi orang-orang yang kaya. Ya, yang punya harta. Ini ujian. Ya, jangan katakan ya enak jadi orang kaya, mau ngapa-ngapain bisa, mau sedekah bisa, belum tentu. Ya. Insya Allah orang yang kaya, baik, mau berbagi insya Allah banyak. Tapi jangan lupa ada juga orang kaya yang pelit, medit, pahit dan sebagainya. Ada. Ya, ada. Maka dari itu di sini ini adalah ujian bagi orang-orang yang kaya. Dia mau enggak mengeluarkan. Ya, mengeluarkan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yataqarrabu ilallah, yang mana zakat ini adalah sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Bi ikhraji syai'in min malihil mahbub ilaih, yaitu mengeluarkan sesuatu dari harta yang sangat dia cintai. Ini berat. Berat. Ya, karena harus memberikan harta yang kita cintai. Tapi itulah yang menjadi patokan iman seorang. Ya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan tidaklah jadi orang yang beriman itu adalah dia mengeluarkan sesuatu terhadap yang paling dia cintai. Ini berat. Tapi inilah ujian bagi orang-orang yang memiliki harta. Allahu a'lam. Baik, jika ada pertanyaan kita buka dulu.
Ada pertanyaan ini. Baik. Apakah boleh ketika kita sudah memberikan zakat kepada seseorang, lalu kemudian ternyata dia tidak membutuhkan? Dan bolehkah saya menarik kembali zakat yang sudah diberikan? Baik. Zakat ini, ingat, bukan masalah butuh dan tidak butuh. Ya. Zakat ini adalah harus diberikan ke 8 asnaf. 8 kelompok yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, nanti di dalamnya ada fakir, ada miskin. Tapi kan ada kadang-kadang orang yang sebenarnya dia kekurangan, tapi dia berusaha menutupi dirinya dari kekurangan tersebut. Jadi kita hanya melihat secara zohirnya saja. Kita melihat hanya secara zohirnya saja. Ya. Oh, ini kayaknya kurang mampu. Oh, ini kayaknya susah bapak ini. Oh, ibu ini kasihan janda, dia enggak, dan sebagainya. Kita lihat secara zohirnya. Ini boleh kita berikan. Kalau dia mengatakan bahwasanya dia tidak berkemampuan, kenapa? Artinya kalau dia mengatakan tidak membutuhkan dan berkemampuan, kenapa tidak di awal? Kenapa diambil? Ya, ini kan berarti hartanya diambil. Kalau dia memang tidak membutuhkan, seharusnya dia berikan kepada orang lain. Sejak awal diberikan, dia artinya menolak, kasihkan ke orang lain. Ya. Jadi kalau seandainya dia bilang, oh saya enggak butuh, kemudian kita sudah berikan, dia enggak butuh, kita boleh berikan kepada orang lain. Tapi kalau ini kan uangnya, artinya zakatnya sudah diambil, terus setelah dihabiskan baru dia bilang enggak membutuhkan. Ah, ini kan enggak. Kalau begitu ngapain dihabiskan? Ya. Jadi Allahu alam, biasanya ini memang ya di awal. Kalau dia mau menerima, itu berarti dia menunjukkan memang membutuhkan. Kalau dia tidak membutuhkan, seharusnya di depan dia mengatakan tidak butuh, kasihkan ke orang lain. Ya, jadi kita mengambil secara zohirnya saja. Allahu alam. Kemudian, apakah harta yang diinvestasikan dikenakan juga zakat? Investasi. Baik, investasi apakah termasuk? Baik, investasi semacam nanti kita ada investasi emas, ya, investasi disimpan gitu. Apakah bisa? Ya, kena. Ya, harta yang didiamkan, yang tidak berjalan, ya, yang tidak dipakai itu dikeluarkan zakatnya. Seperti investasi emas yang nanti akan ada persyarat-syaratannya tentang hukum zakat emas dan sebagainya, yang insya Allah nanti kita akan bahas pada pada bab-bab berikutnya. Ini masih baru pembukaan saja. Ya. Kemudian, apakah wajib ketika kita mengeluarkan zakat kita menyebutkan kepada penerima zakat bahwa itu adalah zakat dari kita? Baik. Memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika kita bayar zakat, apakah kita sampaikan? Baik. Ya, jadi kita sampaikan enggak? Kita bilangin enggak? Ini zakat ya. Ya, baik. Jadi ikhtilaf artinya terjadi perbedaan di kalangan ulama. Cuman ya, kalau kita berikan kepada siapa namanya? Amil zakat, petugas. Ya, kita mau serahkan zakat kita ke petugas zakat, Baitul Mal, ya kalau kita Basnas gitulah, Badan Amil Zakat Nasional dan sebagainya.
maka kita harus mengatakan itu adalah harta zakat. Kenapa harta zakat ini? Supaya tidak terselewengkan penyalurannya. Maksudnya bukan berarti nanti digelapkan uangnya, tidak. Maksud saya jadi yang namanya zakat ini kan yang berhak menerima itu 8 golongan. Fakir, miskin, orang yang sedang berhutang, dililit hutang, kemudian yaitu orang dalam keadaan musafir dan sebagainya. Ada 8. Ya, yang inilah yang boleh menerima fisabilillah gitu juga, ya. Ya, inilah 8 orang yang boleh menerima zakat. Dengan tujuan seperti itu. Jadi kita bukan tujuannya riya, tidak, tapi agar benar-benar zakat ini tersalurkan kepada yang berhak. Ya, berbeda nanti ya. Kalau kita katakan harta ini adalah yang kita bayar adalah hadiah, ya, maka ini kan nanti bisa dibawa kemana-mana. Ya, bisa dibawa kemana-mana. Jadi tidak melihat 8 asnaf tadi, 8 golongan tadi. Ya, bebas. Tapi kalau udah ini zakat tidak bisa kemana-mana. Jadi hanya 8 orang itu yang berhak untuk menerima zakat, 8 kelompok tersebut. Ini kalau kita berikan kepada baitul mal. Sekarang kalau kita berikan kepada selain baitul mal, kita berikan secara langsung kepada mustahiknya. Kita punya tetangga. Bolehkah kita ucapkan? Baik, kalau seandainya kita ucapkan itu zakat, dia tersinggung, lebih baik jangan. Ya, Allah Maha tahu apa yang kita berikan. Ya, Allah Maha tahu apa yang kita berikan. Ya, kalau memang dia seandainya kita katakan kita punya tetangga dan sebagainya, kita punya keluarga, ini harta zakat saya. Kalau memang bisa membuat perasaannya tidak enak, tersinggung dan sebagainya, maka lebih baik memang diam. Jadi ketika tidak diucapkan, apakah hilang? Apakah hilangkah keutamaan atau pahala zakat itu kurang? Jadi harus diucapkan begitu? Tidak. Allah Maha tahu ya apa yang kita berikan. Kan sebelum kita memberikan kita sudah memilah-milah dulu. Ini harta zakat, ini harta harta biasa, ini ini sedekah, ini infak dan sebagainya. Kita kan sudah bisa memilah-milah. Oh, ini wasiat dari orang tua saya, ya, terpisah. Artinya kita sudah nyiapkan, oh ini uang zakat saya memberikan kepada siapa ya. Ya. Jadi itu. Jadi kalau kita berikan kepada langsung ke mustahiknya, ke yang berhak, maka Allahu a'lam ya, daripada membuat ketersinggungan, terlebih dia adalah saudara kita, ya, terlebih dia adalah tetangga kita yang sangat dekat sama kita, bahkan dia sering bantu kita supaya tidak terjadi ketersinggungan, maka lebih baik didiamkan, diberikan, tidak usah ngomong-ngomong itu dari harta zakat. Insyaallah. Ya, Allah ingat bahwasanya Allah itu Maha tahu. Allahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya, apabila kita mendapatkan hadiah yang berupa emas, apakah juga kena zakat? Ya. Zakat hadiah adakah? Tidak. Ya. Jadi kapan emas ini dizakatkan? Ketika memang kalau disimpan ya mencapai haul dan sudah mencapai nisab, artinya setahun depan nisab sudah mencapai nisab, itu baru dikeluarkan. Ya. Allahu a'lam. Kemudian apakah boleh uang zakat mal untuk membayar rumah kontrakan orang miskin? Baik. Intinya adalah ya, secara tidak kita ingin bantu orang miskin itu. Ya. Jadi yang penting memang sasarannya tepat. Ya, Allahu a'lam, yang penting sasarannya memang tepat. Oh, dia berhak untuk menerima zakat. Ya sudah.
ya artinya dibantu dalam hal untuk bayar kontrakan. Tapi nanti silahkan ya bisa dibicarakan terlebih dahulu. Pak, ini ya bisa ini ada uang zakat, gimana kalau saya pakai bayar untuk kebutuhan bayar kontrakan. Bapak bisa cari kerja ya kerja yang lain supaya nanti begitu ya hartanya ya hasil kerja bisa dipakai untuk makan dan minum untuk keluarga. Ini sama saja. Jadi kalaupun kita nanti zakatkan kepada orang fakir tersebut, dia mau pakai apa saja kita sudah lepas. Intinya yang penting yang berhak kita berikan itu adalah 8 golongan. Salah satunya di sini tadi disebutkan adalah orang miskin. Allahu a'lam. Selanjutnya, satu lagi, apakah boleh dana zakat untuk donasi buka puasa bersama? Tidak. Tidak boleh. Ya, karena nanti yang buka puasa ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi zakat itu terkhusus. Kalau kita memang mau zakat harta, lebih baik memang dikasih hartanya, mentahnya. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita yang terhitung zakatnya. Sehingga nanti ada yang mengatakan kayak zakatnya hewan ternak, sapi, kambing dan sebagainya. Bagaimana cara zakatnya? Ada memang yang mengatakan cukup dengan qimah harganya. Ada yang mengatakan ya berupa barangnya. Ya, maka untuk lebih aman, lebih baik memang zakat itu lebih baik ya ini kan harta berarti ya, berupa uang. Lebih baik memang dijadikan uang sehingga tersalurkan kepada yang berhak. Kalau dibentuk makanan, semuanya nanti bisa makan. Ya siapa tahu orang miskin itu juga butuh yang lain seperti tadi, justru bisa dipakai bayar kontrakan. Allahu a'lam. Kemudian jika kita bayar zakat sebelum jatuh masuk haulnya, apakah boleh? Takutnya habis duluan dananya. Memang ada ulama yang memperbolehkan zakat dilakukan sebelum mencapai 1 tahun. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ada juga ulama yang mengatakan tidak boleh zakat itu karena kewajibannya setelah haul. Siapa tahu nanti sebelum haul ternyata hartanya tidak mencapai nisab. Ada yang mengatakan seperti itu. Intinya Allahu a'lam ya bahwasanya orang itu boleh bayar zakat sebelum waktunya. Allahu a'lam boleh. Tapi lebih baik dia bayar kalau sudah masuk waktunya. Kenapa? Karena nisab malnya, kalau tahun kan tetap 1 tahun. Cuman nisabnya harta itu kan bisa bertambah, bisa berkurang. Dan bahkan yang mengatakan bahwasanya dia harus membayar zakat apabila sudah sempurna 1 tahun dengan tujuan apa? Jangan sampai dia mewajibkan sesuatu yang mana belum wajib kepada dia. Namun sebagian ulama memperbolehkan. Allahu a'lam. Ya, namun Allahu a'lam lebih baik memang dibayarkan setelah mencapai haul, mencapai 1 tahun sempurna. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa qad aujabahallahu fil amwali allati tahtamilu al-muwasah wa yaksiru fiha an-numu war-ribhu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat ini pada harta yang memang bisa membawa keuntungan. Harta yang bisa menjadi bisa
menjadi keuntungan, bisa membuat keuntungan. Wa yaksiru fiha an-numu, sehingga apa? Bisa tumbuh dan untung. Ya. Jadi pada harta yang punya kira-kira bisa menguntungkan. Ya, harta yang kira-kira bisa menguntungkan, ada potensi untuk untung. Ya. Mayan mufiha binafsihi, ada yang memang harta itu berkembang dengan sendirinya. Ya. Kal masyiyah wal hars, seperti ternak, begitu juga tanaman. Ingat, harta itu bukan hanya uang saja, tidak. Segala sesuatu yang dimiliki manusia itu namanya harta. Berarti mobil, ya, hewan ternak, ya, kemudian rumah, tanah, dan semacamnya itu bisa dikatakan sebagai harta. Jadi harta itu sekali lagi bukan hanya uang, tapi semua yang kita miliki itu dikatakan sebagai harta. Maka ada harta yang memang tumbuh dengan sendirinya. Seperti apa? Hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, tentunya semua di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanmu bitasarruf. Ada yang memang tumbuh bitasarruf, artinya ada usaha. Ya. Wa idaratuhu fitijarah, sehingga diputar di dalam perdagangan. Seperti apa? Kadzahabi wal fiddah, seperti emas dan perak. Wa urudut tijarah, begitu juga barang-barang perdagangan. Ini kan jadi tumbuhnya itu memang harus ada usaha dari manusia. Ya, diputar. Ya, memutar harta, memutar uang. Gimana caranya biar bisa menguntungkan. Ya. Wa ja'alallahu qadral makhraj fi zakah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kadar, ya, kadar yang dikeluarkan, ya, dari kadar zakat yang dikeluarkan, ya, itu ala hasabit ta'ab, tergantung, ya, at-ta'ab fil mal alladzi takhruju minhu, yang mana ya sesuai dengan ta'ab, artinya ada usaha, ya, untuk mencapai harta tersebut atau mengeluarkan harta tersebut. Fa'aujaba firrikas, yang mana seperti dicontohkan, maka diwajibkan bagi zakat harta karun. Rikas itu harta karun. Ma wujida min amwalil jahiliyah, yang mana harta ini, ya, harta zaman dulu yang tiba-tiba ditemukan, harta karun. Maka zakatnya al-khumus 20%. Siapa yang menemukan harta karun, maka zakatnya 20%. Wa ma fihi at-ta'ab min tarafin wahid. Ada yang memang usahanya, lelahnya itu, ya, dari satu sudut. Seperti apa? Dalam pertanian. Masuqiya bila mu'nah, yaitu dia mengairi sawahnya, ya, tanpa tanpa bantuan mesin. Jadi dia mengambil langsung, ya, jadi langsung mengambil dari aliran sungai tanpa alat apa-apa, tinggal mengalirkan saja. Ya, kalau bahasa di Bali ini subak. Ya, tinggal dibagi nanti diatur di dam itu, air itu yang diatur airnya. Ya. Maka untuk pertanian seperti ini yang memang tidak menggunakan mesin, kalau sudah mesin kan berarti butuh listrik, atau mesin ada yang butuh bensin, ya, untuk menghidupkan mesinnya. Ya. Maka kalau yang ini nisful khumus, berarti zakatnya itu adalah 10%. Ya, jadi 10% kalau panen. Ya, dari pertanian kan panen. Jadi kalau panen, ya, jadi kalau pertaniannya tanpa pengairannya tanpa menggunakan mesin, bantu alat.
maka dia harus bayar 10%. Wa ma wujida fihi at-ta'ab min tarafaini rubul khumus. Adapun jika kedua-duanya ada kelelahan, tenaga, begitu juga menggunakan mesin untuk nyedot airnya dari sungai, perlu menggunakan mesin, ini kan keluar duit lagi. Maka zakatnya nanti adalah rubul khumus, yaitu 5%. Wa fima yaksiru fihi ta'ab wa taqallub, begitu juga nanti yaitu yang memang di dalamnya ada kesusahan. Ya, taqallub ya, yang ini artinya membolak-balik, maksudnya tulang, banting tulang. Ya. Kan nuqud wa urudut tijarah, seperti uang, begitu juga barang-barang dagangan. Maka zakat yang model seperti ini sumunul khumus, 2,5%. Nanti insya Allah kita akan lebih jelas lagi. Nanti ini kan baru muqaddimah saja. Secara umum nanti insya Allah kita akan jelaskan pada bab-bab berikutnya. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.